Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara Tazkia Nabila, NIM 2200029252. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait penyakit malaria, yang dimana nanti ada beberapa topik, mulai dari populasi beresiko, terus prevalensinya secara global maupun yang ada di Indonesia, serta faktor risikonya. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait prevalensi dari malaria ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih penyakit malaria? Jadi, malaria merupakan masalah kesehatan global yang signifikan, terutama di negara berkembang. Sebagian besar kasus malaria terjadi di daerah tropis dan subtropis, dengan Afrika Sub-Sahara menjadi wilayah yang paling terdampak. Oke, tadi kita udah tahu nih pengertian dari penyakit malaria itu sendiri. Selanjutnya, kita akan mengetahui juga siapa saja sih populasi beresiko dari penyakit ini. Jadi, populasi beresiko dari penyakit malaria ini itu ada anak-anak balita, ibu hamil, dan wisatawan yang baru aja pulang dari daerah endemis malaria. Selanjutnya ada prevalensi penyakit malaria secara global. Pada tahun 2019 sampai 2021, kasus malaria di dunia ini mengalami peningkatan. Terus, pada tahun 2021 juga, hampir 80% kematian akibat malaria terjadi di Afrika. Negara dengan kasus tertinggi yaitu Nigeria yang menyumbang sebanyak 31%, Republik Demokratik dengan 13%, Niger 4%, dan juga Tanzania sebanyak 4%. Next, prevalensi penyakit malaria di Indonesia. Prevalensi kasus malaria di Indonesia pada tahun 2010 mencapai 22,9 per 1000 penduduk. Kasus di Indonesia juga ini sempat mengalami penurunan, yaitu dari tahun ke tahun, namun angkanya tetap tinggi. Nah, yang mengalami penurunan ini pada tahun 2013 sampai 2018 yaitu dari 1,38 per 1000 penduduk pada tahun 2013 menjadi 0,99 per 1000 penduduk pada tahun 2014 dan 0,85 per 1000 penduduk pada tahun 2015 menjadi 0,85 per 1000 penduduk pada tahun 2018. Di Indonesia juga ini ada beberapa daerah yang endemis malaria, termasuk ada Papua Barat, Papua, terus ada Maluku juga sama Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya ada data kasus atau prevalensi penyakit malaria di wilayah Papua dan Jayapura. Yang pertama ada di daerah Papua. Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 33,91 per 1000 penduduk atau 81.205 penderita, dan tahun 2010 jumlah kasus tersebut meningkat menjadi 32,27 per 1000 penduduk atau 86.952 penderita. Nah, pada tahun 2020 juga nih, kasus malaria di Papua mencapai 216.868 atau sekitar 78,40 per 1000 penduduk. Kemudian data kasus di Kota Jayapura tahun 2019 sebanyak 28.648 kasus atau 92,55 per 1000 penduduk. Terus tahun 2020 sebanyak 28.075 kasus atau sekitar 89,35 per 1000 penduduk. Sedangkan di tahun 2021 sebanyak 30.235 kasus dengan API 99,49 per 1000 penduduk. Jadi perlu diketahui dulu bahwa Papua dan Kota Jayapura merupakan daerah tertinggi yang terkena penyakit malaria, yang dimana Papua merupakan peringkat pertama dan Kota Jayapura merupakan peringkat kedua. Selanjutnya ada di Provinsi Maluku, di mana provinsi ini itu merupakan daerah endemis ketiga yang ada di Indonesia. Tahun 2009, jumlah angka kesakitan di Provinsi Maluku angkanya sebesar 7,0 per 1000 penduduk.
kemudian meningkat menjadi 10,4 per 1000 penduduk pada tahun 2010. Nah, pada tahun 2019 juga, angka tersebut menurun nih, menjadi 9,1 per 1000 penduduk. Lalu kembali naik lagi menjadi 11,1 per 1000 penduduk pada tahun 2012. Tahun 2013 dan 2014 sama-sama mencatat angka kesakitan sebesar 11,5 per 1000 penduduk. Kemudian, pada tahun 2015, angka kesakitan sedikit menurun menjadi 9,18 per 1000 penduduk. Selanjutnya, faktor risiko dari malaria. Jadi, malaria atau penyakit malaria ini penyebab utamanya itu dari gigitan nyamuk Anopheles betina yang sudah terinfeksi. Terus ada faktor-faktor penyebab lainnya juga. Ada faktor lingkungan fisik, kayak misalnya kandang ternak yang ada di rumah, terus semak-semak, suhu, bisa juga dari kelembapan, sama ventilasinya juga. Terus dari faktor perilaku itu kayak misalnya kita yang ketika tidur di malam hari itu tidak menggunakan kelambu. Terus faktor biologisnya itu karena tingkat kekebalan tubuh yang rendah dapat meningkatkan risiko terkena malaria. Terus ada juga faktor sosial ekonomi kayak misalnya masyarakat yang tingkat ekonominya rendah. Terus ada faktor demografi, itu bisa dari tingkat pendidikan, pekerjaan, sama anak-anak juga yang di bawah 5 tahun itu lebih rentan terhadap penyakit malaria. Terakhir ini ada alasan kenapa saya memilih topik ini atau pembahasan terkait dengan penyakit malaria ini. Jadi, penyakit malaria sebagai topik yang dikaji karena penyakit ini merupakan beban kesehatan masyarakat global yang penting, menyebabkan jutaan kasus dan kematian setiap tahunnya, terutama di negara-negara berkembang. Dampak yang ditimbulkannya juga sangat besar atau sangat tinggi pada setiap individu, tetapi juga menimbulkan kerugian, baik dari segi ekonomi maupun biaya perawatannya juga, terus serta menghambat pembangunan ekonomi. Adanya ketidaksetaraan semakin diperparah oleh malaria, di mana kelompok yang rentan dan miskin yang paling terdampak. Terus masalah yang dihadapi dalam mengontrol malaria seperti resistensi obat dan insektisida, serta dampak dari perubahan iklim, semakin meningkatnya kesulitan dalam usaha pemberantasan penyakit tersebut. Baik, mungkin itu aja pembahasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.